warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore nih e-commerce. Balik lagi sama aku Sultan Maulana yang bakal nemenin kalian di acara sore hari ini nih. Baik e-commerce. Oh ya, sebelumnya kenalan dulu ya. Tadi nama aku Sultan Maulana. Aku sebagai mahasiswa komunikasi angkatan 2022. Di sini aku udah datengin nih narasumber kita nih yang gak kalah kece nih. Selamat datang nih Mas Danis. Mas Danis di podcast politik terbuka kita nih. Kali ini kita bakal ngebahas tentang salah satu kasus korupsi yang besar gitu. Tapi sebelum ke topik ini, boleh dong Mas Danis perkenalan dulu sama e-commerce. Perkenalkan, nama saya Danis Suara Rizky Ramadan. Boleh dipanggil Danis dari jurusan Informatika tahun 2023. Wih, keren banget Mas Danis nih dari Informatika. Oh iya, Mas Danis kesibukannya apa nih? Untuk saat ini kesibukan saya itu sebagai asisten di Biro Administrasi Perencanaan dan Sistem Informasi Gunadarma. Oh, berarti sebagai sistem informasinya ya? Ya, betul. Bisa dibilang kayak gitu ya? Yap. Oh ya, Mas Danis berarti angkatan 2023. Keren banget nih Mas Danis nih. Nah, kita udah perkenalan nih, kita masuk ke topik ya Mas Danis ya. Jadi selamat datang nih Mas Danis juga e-commerce pada politik terbuka ini. Kali ini kita akan membahas tentang salah satu kasus korupsi terbesar. Nggak terbesar sih, salah satunya. Yang belakangan ini kembali mencuat. Yang belakangan ini mencuat yaitu dengan dugaan korupsi impor gula senilai 400 miliar. Yang melibatkan mantan pejabat perdagangan yaitu Pak Tom Lembong. Pak Tom Lembong bersama saya di sini, bersama Mas Danis di sini, yaitu Mas Danis adalah bisa dibilang tiap hari Mas Danis tuh update lah tentang politik itu e-commerce. Itu bisa terjadi dan apa implikasinya bagi masyarakat gitu. Kita bakal membahas bagaimana skandal ini bisa terjadi dan apa implikasinya bagi masyarakat. Sebagai mahasiswa yang fokus menjadi politik, tentunya banyak sekali nih pertanyaan yang ingin Sultan tanyain nih sama Mas Danis seputar topik sore ini nih e-commerce. Oh ya. Terima kasih Mas Sultan. Ini memang kasus yang sangat kompleks. Salah satunya alasan utama bisa jadi karena ditemukan bukti-bukti yang baru yang cukup untuk dibawa ke ranah hukum. Kadang kasus korupsi ini dalam skala besar memerlukan investigasi yang sangat besar dari ranah publik yang mencuat jadi dalam waktu yang bertahun-tahun, terutama jika ada keterlibatan aktor yang cukup kuat di balik layar. Oh, berarti ada apa? Berarti menurut Mas Danis tuh ada beberapa investasi yang mendalam ya? Betul. Membutuhkan beberapa waktu ataupun beberapa tahun gitu ya Mas Danis ya? Benar. Jika terlibatnya ada sebuah aktor yang cukup kuat di balik layar tersebut nih. Betul. Di kasusnya impor gula ini nih Mas Danis ya, yang 400 miliar gini. Nah, rasanya ada jaringan yang sulit ditembus nih. Apakah menurut Mas Danis mungkin karena sistem pengawasan atau transparansi yang kurang, seperti ada celah yang membuat kasus-kasus itu seperti itu bisa terjadi berlangsung sangat lama nih, terdeteksinya bisa sampai 5 tahun loh e-commerce. Itu menurut pendapat Mas Danis gimana tuh? Betul sekali Mas Sultan. Di Indonesia sistem pengawasan ini memang perlu diperkuat, terutama dalam hal kebijakan impor yang seringkali melibatkan banyak pihak seperti dari pemerintah, kalangan bawah ataupun kepentingan ekonomi yang besar. Selain korupsi seringkali terjadi karena lemahnya penegakan hukum dari instansi yang terlibat seperti polisi maupun tentara, serta kurangnya transparansi dalam proses perizinan dan pengawasan perdagangan. Sistem yang masih rentan ini memungkinkan adanya korupsi yang sulit terdeteksi oleh pihak yang terlibat. Seperti itu. Berarti ada kesulitan apa? Kesulitan untuk mendeteksinya ya Mas Danis ya? Karena saking banyaknya yang terlibat dalam praktik korupsi tersebut. Berarti kan yang tadi Sultan dengar dari Mas Danis kan berarti terutama dalam hal kebijakan impor ya, yang sering kali melibatkan banyak pihak dan kepentingan ekonomi yang besar gitu ya. Berarti nggak dari pihak kecil aja nih e-commerce. Pihak besar juga banyak yang melibatkan tentang kebijakan impor nih yang sering berlangsung di Indonesia ini nih e-commerce. Terus juga yang tadi Sultan tanggap tuh Mas Danis kan bilang kan tentang lemahnya penegakan hukum serta kurangnya transparansi yang
dalam proses perizinan dan pengawasan perdagangan gitu ya Mas Danis ya. Berarti dari yang tadi Sultan tangkap tuh e-commerce. Jadi Mas Danis tuh bilang apa? Membuat statement yaitu sulitnya perizinan kurangnya transparansi nih di negara ini nih. Jadi tuh nggak ada yang namanya tuh, bukan nggak ada sih e-commerce, jadi kurangnya transparansi nih. Transparan keuangannya bagaimana, transparan perizinannya kayak gimana, baik dari bisnis yang besar ataupun bisnis yang kecil gitu. Nah, berarti Mas Danis, Sultan juga mau nanya lagi nih. Pasti banyak pasti ngerugiin banget nih negara ini nih. Berarti negara kerugiannya besar banget nih Mas Danis. Apalagi yang kemarin Sultan tahu tuh, negara tuh bisa rugi 400 miliar tuh. Gara-gara Pak Tom Lembong ya. Yeah. Pak Tom Lembong itu korupsi gula nih. Nah, mengingat sektor pangan adalah sektor krusial nih Mas Danis dari sisi kebijakan. Nih menurut Mas Danis gimana nih? Ada reformasi nggak nih yang perlu dilakukan agar kasus serupa tidak terulang lagi nih? Kasusnya Tom Lembong ini nih Mas Danis. Baik, saya setuju Mas Sultan dengan pendapat yang tadi. Untuk sektor pangan memang krusial untuk mencegah kejadian serupa seperti kasus korupsi dari tersangka Tom Lembong tersebut. Kita perlu memperkuat regulasi di bidang perdagangan pangan dan meningkatkan transparansi dari hukum ataupun pihak lainnya. Hal lain yang bisa diperbaiki adalah sistem audit dan pengawasan agar lebih independen dan tidak mudah intervensi ya. Oh, berarti itu. Wah, Mas Danis setuju banget nih tentang sektor pangan yang memang krusial nih. Jadi buat mencegah terjadinya yang serupa nih yang kemarin Tom Lembong ya. Ya, betul. Jadi itu memperkuat regulasi ya Mas Danis ya di bidang perdagangan pangan. Oh, gitu tuh e-commerce. Tapi menarik banget nih e-commerce. Jadi tapi Mas Danis tentang kebijakan yang baru ini nih, kebijakan kan tadi Mas Danis kan menyenggol tentang kurangnya transparan dari penegak hukum di Indonesia ya. Itu menurut pandangan Mas Danis gimana tuh? Apa yang pertama ada yang perlu dirubah, ada yang perlu revisi lagi nih, gimana nih menurut pendapat Mas? Sejauh ini mungkin perlu direvisi beberapa peraturan dari penegak hukum maupun pihak yang terkait, dari penjelasan secara ekonomi ataupun hukum-hukum terkait kebijakan dalam perizinan impor ekspor terkait gula tersebut. Yuk pakai SPayLater, beli sekarang bayarnya nanti. Yuk pakai SPayLater, gratis ongkir se-Indonesia. SPayLater, yuk SPayLater, beli sekarang bayarnya nanti. SPayLater, yuk SPayLater, gratis ongkir se-Indonesia. Gratis ongkir se-Indonesia. Belinya sekarang, bayarnya nanti. Oh, nih berarti tentang pemaparannya keren banget sih tadi sih. Tapi boleh nggak nih satu lagi nih Mas Danis nih tentang Prabowo nih Mas Danis, tentang presiden yang baru dilantik kemarin nih, bulan berapa ya Mas Danis ya? Tahu nggak Mas Danis? Bulan Oktober kemarin. Bulan Oktober kemarin nih. Nah, jadi Pak Prabowo ini sebagai presiden baru 2024 yang dipilih secara adil nih oleh masyarakat Indonesia. Nah, menurut pendapatnya Mas Danis nih, gimana sih kinerjanya Pak Prabowo ini selama beberapa bulan ini? Menurut Mas Danis gimana tuh pemaparan Mas Danis tuh? Untuk beberapa bulan terakhir ini bisa kita lihat terdapat dari kasus korupsi Tom Lembong tersebut yang sebagai tersangka, kita sudah bisa lihat bahwa peningkatan dari Prabowo lumayan menaik dari kasus korupsi yang mencuat ke publik dan hal-hal lainnya. Oh berarti
Wah keren banget nih ya berarti ya, Pak Prabowo nih. Tegasan dari Prabowo sudah kelihatan. Baru beberapa bulan saja udah menangkap beberapa banyak kasus, salah satunya yang Tom Lembong ini ya Mas Danis ya. Berarti keren banget nih kebijakannya Pak Prabowo tuh tentang gimana sih penegakan hukum tuh bisa keren banget nih sampai sekarang ini tuh. Ada kayaknya kemarin Sultan baca di berita tuh ada sekitaran 7 gitu Mas Danis, 7 sampai 10 lah. Itu para pejabat politik itu semuanya itu pada ditangkap gara-gara kasusnya sama Mas Danis. Kasusnya itu korupsi Mas Danis. Jadi boleh nih kita kasih tepuk tangan dulu buat Pak Prabowo tentang kinerjanya beberapa bulan ini. Ini aja baru beberapa bulan nih Mas Danis. Apalagi Pak Prabowo menjabat selama 5 tahun Mas Danis nih. Nah, tapi itu menarik banget sih tentang pemaparan yang tadi nih Mas Danis nih, yang dari Pak Tom Lembong dengan kasusnya dan Mas Danis tadi memaparkan tentang kinerjanya Pak Prabowo tuh keren banget nih. Oh iya P-Commerce. Tapi menarik banget nih. Terima kasih banget nih Mas Danis. Wah sore-sore udah ganggu waktunya nih Mas Danis nih. Atas pandangan yang sangat menarik dan mencerahkan nih. Tapi saya harap pemerintah dapat lebih serius lagi menangani kasus ini nih dan melakukan reformasi yang dibutuhkan untuk mencegah praktik-praktik korupsi yang merugikan rakyat. Tentunya rakyat Indonesia nih P-Commerce. Terima kasih juga sudah berbagi waktu juga nih Mas Danis yang tadi Sultan paparin. Waktu di sore hari ini harusnya Mas Danis udah pulang, udah istirahat, tapi diganggu waktunya buat ngisi pemaparan materi di sore hari ini nih P-Commerce. Dan pengetahuan semua Mas Danis lah. Sama-sama Mas Sultan, semoga ini bisa jadi momentum untuk kita yang menunggu transformasi dari pemerintahan Prabowo yang lebih baik dalam 5 tahun ke depannya. Keren banget nih Mas Danis. Makasih banyak nih Mas Danis nih atas pendengar dan telah makasih buat Mas Danis juga para P-Commerce yang telah mengikuti diskusi di sore hari ini nih P-Commerce. Jadi semoga informasi dan pemaparannya Mas Danis tadi menjadi pemaparan yang bermanfaat buat para P-Commerce semua nih. Juga yang kita bahas tadi memberikan pemahaman yang lebih kepada para pendengar, khususnya buat P-Commerce nih. Nah, selebihnya apabila ada yang kurang, ada salah kata baik dari Sultan maupun Mas Danis, kami berdua minta maaf P-Commerce. Sampai jumpa di acara selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.